Siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 aku mempresentasikan tentang proposal dan prototype sistem buatan kami, yaitu aplikasi TikTok Food. Kelompok kami beranggotakan M. Jinan Setiaki dengan NIM 360, Susi Yuliana dengan NIM 371, Iza Kala Syakira, saya sendiri dengan NIM 380, dan Ahmad Fairuz dengan NIM 389, serta Falihatus Wafakiha dengan NIM 398. Poin pertama adalah tujuan dan manfaat sistem informasi. Gambaran umum perusahaan akan dijelaskan oleh Falihatus Wafakihah. Oke, gambaran umum perusahaan TikTok merupakan platform sosial berbasis video yang didukung dengan musik. Salah satu yang menjadi daya tarik platform ini adalah banyak konten lucu hasil rekaman lip sync pengguna. Berdasarkan penjelasan di atas, jenis metode transfer data pada platform ini adalah asinkron. TikTok adalah platform sosial berbasis video yang pengirim data melakukan mengunggah video dengan metode komunikasi daring asinkron. TikTok dan Douyin dimiliki oleh perusahaan bernama ByteDance yang berbasis di Beijing. Douyin diluncurkan sebelum TikTok ada, algoritmanya yang kuat menjadi fondasi bagi TikTok dan menjadi cikal bakal kunci kesuksesan globalnya. ByteDance meluncurkan Douyin pada tahun 2016. Aplikasi tersebut mengakuisisi 100 juta pengguna Cina hanya dalam 1 tahun, seperti dikutip dari BBC. Selanjutnya ada permasalahan dan tantangan. Poin pertama akan dijelaskan oleh Ahmad Fairuz. Sistem top up dompet digital, permasalahan yang terjadi adalah aplikasi TikTok Food tidak ada e-wallet. Kita membuat e-wallet dengan menambahkan fitur untuk top up yang bisa dilakukan di ATM, mobile banking, serta minimarket terdekat. Selanjutnya ada fitur untuk melihat riwayat transaksi, serta bisa digunakan untuk melakukan scan. Selanjutnya, poin sistem ulasan akan dijelaskan oleh Susi Yuliana. Sistem ulasan aplikasi TikTok Food tidak ada fitur untuk mengetahui pesanan yang sudah selesai dipesan dan tidak ada fitur untuk memberikan ulasan kepada makanannya atau drivernya. Maka kami membuat fitur tersebut dengan nama riwayat pesanan. Di fitur tersebut kita bisa melihat makanan atau minuman yang sudah selesai kita pesan serta bisa memberikan ulasan kepada driver atau resto tersebut. Selanjutnya, poin sistem navigasi atau restoran terdekat akan saya jelaskan sendiri, yaitu pada TikTok Food juga tidak ada sistem navigasi yang akurat saat melakukan pembelian pada restoran terdekat. Maka kami menyempurnakan ketidaklengkapan tersebut dengan menampilkan fitur restoran terdekat dengan navigasi yang akurat pada TikTok Food. Sistem selanjutnya akan dijelaskan oleh Falihatus Wafakihan. Selanjutnya ada sistem SOS pada lacak pesanan saya. Karena banyak aplikasi pengantar makanan yang belum mempunyai fitur SOS, maka kami mempunyai terobosan baru agar TikTok Food semakin maju dan aman digunakan pelanggan, yaitu dengan menghadirkan fitur sistem SOS tersebut. Fitur ini dibuat agar bisa menjadi solusi pada peristiwa yang tidak diinginkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh M. Jinan Setiaki. Sistem lacak pada aplikasi TikTok Food tidak ada fitur lacak posisi driver. Maka kami membuat fitur ini dengan tujuan agar pengguna bisa melacak posisi makanannya di pesan. Ada poin selanjutnya yaitu kebutuhan informasi pada aplikasi TikTok Food ini. Yang pertama akan dijelaskan oleh Ahmad Fairuz. Sistem top up dompet digital, top up membutuhkan informasi tentang metode pembayaran. Anda perlu memilih metode pembayaran yang akan digunakan untuk melakukan top up. Ini bisa berupa kartu kredit, transfer bank, dompet digital, atau metode pembayaran lain yang didukung oleh platform atau layanan tersebut. Sistem ulasan berikutnya oleh Susi Yuliana. Untuk selanjutnya sistem ulasan. Ulasan membutuhkan informasi tentang rating atau penilaian. Pengguna biasanya diminta untuk memberikan rating atau penilaian terhadap produk, layanan, atau
pengalaman yang ingin mereka ulas. Ini seringkali dalam bentuk bintang, angka, atau simbol lain yang menunjukkan tingkat kepuasan atau kualitas. Ulasan atau komentar. Pengguna biasanya diminta untuk menuliskan ulasan atau komentar mereka terkait dengan produk atau layanan yang mereka gunakan. Ini dapat berupa pendapat, pengalaman, kelebihan, kekurangan, atau feedback konstruksi. Selanjutnya, sistem navigasi akan saya jelaskan. Navigasi juga membutuhkan informasi tentang akses lokasi. Sistem navigasi di perangkat seluler sering memerlukan izin untuk mengakses lokasi pengguna. Hal ini memungkinkan sistem navigasi untuk melacak pergerakan pengguna dan memberikan petunjuk ke arah yang tepat. Selanjutnya, Pak Lihat. Selanjutnya, sistem SOS pada lacak pesanan saya. Pertama, ada jenis kedaruratan. Sistem SOS juga memerlukan informasi tentang jenis keadaan darurat yang dihadapi oleh pengguna. Misalnya, apakah itu kecelakaan, kendaraan, kebakaran, tindakan kekerasan, atau masalah medis. Informasi ini membantu dalam mengirimkan tim yang sesuai dan memberikan instruksi yang tepat kepada pengguna dalam situasi darurat. Yang kedua ada kontak darurat. Sistem SOS sering kali meminta pengguna untuk menyimpan daftar kontak darurat. Informasi ini termasuk nomor telepon dan nama orang yang harus dihubungi dalam keadaan darurat. Ini memudahkan sistem SOS untuk menghubungi orang yang diinginkan dan memberikan pemberitahuan yang tepat saat keadaan darurat terjadi. Selanjutnya, Yaki. Sistem lacak posisi driver. Sistem ini membutuhkan informasi tentang lokasi driver. Informasi lokasi driver sangat penting dalam sistem lacak driver. Sistem harus dapat memperoleh lokasi driver secara real time untuk mengetahui posisinya saat ini dan menghubungkan dengan pelanggan atau pesanan yang tepat. Identitas driver. Sistem lacak driver harus memiliki informasi identitas driver yang bersangkutan. Ini mencakup nama lengkap, nomor identifikasi driver, nomor kontak, informasi kendaraan driver, status pesanan, dan informasi lainnya yang relevan. Identitas ini membantu dalam mengidentifikasi dan memverifikasi driver yang mengoperasikan kendaraan. Poin tujuan dan manfaat pengembangan sistem selanjutnya akan dijelaskan oleh Susi Yuliana. Tujuan dan pengembangan Tujuan dan manfaat pengembangan sistem meningkatkan efisien operasional aplikasi TikTok, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui peningkatan layanan, penyediaan dana dan layanan pencatatan transaksi yang mudah, menjadikan sistem kerja suatu usaha menjadi lebih praktis dan cepat sehingga lebih efektif dan efisien yang berdampak pengurangan kos operasional dari suatu unit usaha UMKM yang bergabung dengan TikTok Food memiliki keuntungan yaitu yang pertama, biaya antar lebih murah untuk pelanggan atau gratis ongkir. Kedua, yaitu memaksimalkan potensi bisnis kuliner dengan tercatat pada program TikTok Food. Kita bisa meningkatkan reputasi restoran atau merek dengan sangat baik. Beberapa konsumen yang semula tidak mengenali restoran atau merek akhirnya akan mengenalinya dan mulai pesan produk. Layanan pengantaran yang praktis, aman, dan cepat berdasarkan sistem GPS tracking menjadikan sistem pemasaran lebih efektif karena pelanggan cenderung mengakses halaman penjualan berdasarkan jarak terdekat, sehingga potensi loyal customer terhadap produk, barang, dan atau jasa kita meningkat. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan prototipe yang kami buat, yaitu prototipe aplikasi TikTok Food. Tampilan halaman utama adalah seperti pada aplikasi umumnya, yaitu tentang login atau sign in pada aplikasi tersebut. Tinggal memasukkan nama pengguna lalu kata sandi, selanjutnya masuk. Pada halaman utama TikTok Food, kami menampilkan halaman berupa sebuah makanan atau minuman yang sudah kami kelompokkan seperti beverage, snacks, sweets, rice, chicken, bakery, fast food, noodles, and coffee.
untuk pengguna aplikasi tersebut, memudahkan pengguna aplikasi tersebut. Selanjutnya, fitur yang akan dijelaskan pertama adalah oleh Ahmad Fairuz. Dipersilakan. Sistem top up dan e-wallet pada fitur dompet TikTok, aplikasi TikTok Food. Sistem ini mengintegrasikan semua proses bisnis into TikTok Food seperti akuntansi, manufaktur, dan penjualan. Sistem usernya pelanggan yang ingin membayar orderan secara cash. Sistem konteksnya pada fitur ulasan dalam aplikasi TikTok Food melibatkan database ulasan, integrasi dengan toko atau restoran, tampilan ulasan, filter dan pencarian ulasan, moderasi ulasan, balasan dari toko atau restoran, serta keamanan dan privasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Susi Yulian. Untuk selanjutnya, fungsi dan kemampuan utama sistem review atau ulasan. Pada riwayat pesanan pelanggan kepada mitra restoran dan driver, sistem ini melacak interaksi pelanggan dan memberikan wawasan tentang perilaku pelanggan. Untuk sistem usernya, pelanggan yang mengorder makanan. Untuk selanjutnya, sistem konteks. Sistem konteks pada fitur dompet digital dalam aplikasi TikTok Food melibatkan sistem pembayaran, database pengguna, integrasi dengan toko atau restoran, dan layanan pengiriman, sistem pemberitahuan, keamanan, dan infrastruktur teknis. Terus selanjutnya akan saya jelaskan sendiri tentang navigasi. Fungsi dan kemampuan utama yaitu sistem navigasi akurat pada restoran terdekat. Dengan menggunakan algoritma peringkat dan rekomendasi yang membuat aplikasi dapat menggunakan algoritma peringkat dan rekomendasi untuk menentukan restoran yang paling relevan atau populer di area terdekat. Faktor tersebut itu diperhitungkan dalam algoritma meliputi perangkat pengguna sebelumnya seperti ulasan, jumlah pesanan, dan preferensi pengguna dan lain-lain. TikTok Food juga menggunakan sistem pemetaan dan tampilan peta dengan berintegrasi dengan layanan peta seperti Google Maps atau Apple Maps. Dan setelah restoran terdekat teridentifikasi, aplikasi dapat menampilkan restoran terdekat tersebut seperti ditampilkan di layar. Dan juga aplikasi dapat melihat letak restoran, jaraknya dari posisi mereka, dan mungkin juga informasi seperti waktu tempuh dan petunjuk arah. Selanjutnya, fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh Kualihatus Martin. Selanjutnya ada fungsi dan kemampuan utama sistem SOS pada fitur lacak pesanan saya. Dengan menggunakan sistem notifikasi dan alarm yang membuat setelah permintaan bantuan darurat atau SOS dikirimkan, aplikasi akan mengirimkan notifikasi ke server pusat untuk pembekuan akun driver secara otomatis. Sistem user pelanggan yang mengorder makanan tapi orderannya tidak sampai. Untuk sistem konteksnya, sistem konteks pada fitur SOS dalam aplikasi TikTok Food melibatkan tombol SOS, notifikasi darurat, integrasi dengan layanan darurat, informasi darurat pengguna, pembekuan lokasi, keamanan dan privasi, serta pengaturan dan konfigurasi SOS. Fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh MJ Nastiaki. Sistem lacak posisi driver. Pada fitur menggunakan sistem lacak berbasis GPS untuk melacak posisi mereka secara real time. Informasi ini kemudian dikirimkan kembali ke server aplikasi yang kemudian mengirimkan informasi posisi driver kepada pengguna melalui aplikasi. Sistem user, pelanggan yang mengorder makanan tetapi orderannya tidak sampai. Sistem konteks fitur lacak posisi driver dalam aplikasi TikTok Food melibatkan informasi driver, sistem lacak posisi, pembaruan posisi, tampilan posisi driver, estimasi waktu tiba, integrasi dengan layanan peta dan navigasi,
serta keamanan dan privasi. Tambahan berikutnya untuk fitur yang punya saya, yaitu restoran terdekat atau sistem navigasi akurat. Sistem konteks untuk fitur tersebut adalah pelanggan yang mengorder makanan, dan sistem konteks tersebut itu dalam aplikasi TikTok melibatkan pencarian dan penelusuran, peta dan lokasi, tampilan daftar dan detail toko atau restoran, petunjuk arah, integrasi dengan layanan peta dan navigasi, serta keamanan dan privasi. Selanjutnya, poin untuk proposal akan kami presentasikan. Untuk poin yang ketiga, implementation plan. Untuk bagian poin schedule akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu jadwal implementasi sistem informasi pada aplikasi TikTok Food itu bertujuan untuk mengimplementasikan aplikasi TikTok Food dalam waktu 8 bulan dan sesuai anggaran. Garis waktunya adalah tahap pertama adalah pengumpulan dan analisis kebutuhan pada Juli dan Agustus. Tahap kedua adalah desain dan pengembangan sistem pada bulan Oktober dan Desember. Dan tahap ketiga adalah pengujian dan penerapan pada bulan Januari dan April. Selanjutnya ada financial plan dan budget akan dijelaskan oleh Ahmad Fairuz. Financial plan and budget. Di sini budgetnya 200 juta. Financial plan-nya di sini 50 juta dialokasikan untuk membuat pembaruan dengan menyempurnakan sistem informasi untuk setiap komponen seperti pengembangan pada aplikasi TikTok Food. Selanjutnya 20 juta dialokasikan untuk perangkat keras, 60 juta dialokasikan untuk perangkat lunak, 40 juta dialokasikan untuk menyewa staf ahli IT turut membantu pengembangan perangkat lunak infrastruktur teknologi. 20 juta dialokasikan untuk mempertimbangkan biaya pemeliharaan dan peningkatan masa depan. 10 juta dialokasikan untuk dana darurat. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Susi Yuliana. Susi, Untuk selanjutnya, anticipate difficulties in implementation. Yang pertama, kerentanan keamanan. Sistem informasi pada aplikasi TikTok Food dapat menjadi target serangan oleh peretas. Jika keamanan tidak cukup kuat, data pengguna dan informasi sensitif dapat terancam. Ini bisa mencakup serangan seperti peretasan, pencurian data, atau serangan malware. Penting untuk memiliki langkah-langkah keamanan yang kuat seperti enkripsi data, autentifikasi pengguna yang kuat, pembaruan sistem teratur, dan pemantauan keamanan. Untuk selanjutnya, ketidaksesuaian dengan regulasi. Aplikasi TikTok Food harus mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku, terutama jika melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data pengguna. Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan masalah hukum dan reputasi yang serius. Penting untuk memahami dan mematuhi kerangka hukum yang berlaku seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Persyaratan Keamanan Informasi. Untuk selanjutnya, ketergantungan pada infrastruktur eksternal. Aplikasi TikTok Food mungkin mengadakan infrastruktur eksternal seperti server cloud atau layanan pihak ketiga. Ketika infrastruktur eksternal mengalami masalah seperti pemadaman layanan atau gangguan, aplikasi juga dapat terpengaruh. Penting untuk memiliki rencana pemulihan bencana yang solid dan melakukan pemantauan serta pemeliharaan rutin terhadap infrastruktur eksternal yang digunakan. Sekian untuk presentasi kelompok kami tentang prototype dan proposal pada aplikasi TikTok Food yang kami buat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.